Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ramadan. Dan kali ini Safari Ngopi Ramadan berada di Kota Garut. Konon katanya Kota Garut adalah kota yang spesial. Emang ada apa sih yang spesial? Saksikan safari kita di kota-kota selanjutnya hanya di Ngopi Ramadan, ngobrol perkara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'du. Pemirsa Ngopi Ramadan yang sangat berbahagia, kali ini Ngopi Ramadan alhamdulillah bisa bersafari ke kota Intan, yaitu kota Garut. Yang mana kota ini merupakan kota yang spesial. Mengapa demikian? Karena Yayasan Nurul Islam, terkhusus SMK Nurul Islam, terlahir dari sosok ulama yang berasal dari kota Garut, yaitu Abuya Khalil Afandi, berasal dari kota Garut, tepatnya daerah Cibatu. Kemudian kita hanya napak tilas dari kota-kota ini, namun ternyata bukan hanya pendiri Yayasan Nurul Islam ataupun pendidikan Nurul Islam yang berada di Cianjur ini saja. Banyak ulama-ulama yang terlahir di kota Garut ini. Salah satunya mungkin ada beberapa yang bisa mendirikan lembaga-lembaga yang sangat besar di kota-kota selanjutnya yang berasal dari kota Garut. Yang kita kenal ada Kiai Haji Anwar Musaddad yang berasal dari kota Garut yang mendirikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian ada juga yang mendirikan pesantren-pesantren besar yang berasal dari pesantren dari kota Garut itu sendiri. Pemirsa Ngopi Ramadan, ternyata bulan Ramadan insya Allah akan terus menaungi kita dan semoga kita bisa menjadi sahabatnya Ramadan dan kita pun bisa bersahabat dengan Ramadan. Dan hadirin Ngopi Ramadan dan pemirsa yang berada dimanapun, ternyata pelajaran yang bisa kita ambil dari safari Ngopi Ramadan mulai dari kota Bandung, kota Tasik, kemungkinan kita akan lanjut dari setelah kota Garut ini, kita akan lanjut ke kota selanjutnya yaitu kota Bogor dan kota Jakarta. Semoga bisa terrealisasi. Tidak ada lain tiada bukan hanya untuk mensyiarkan agama Islam bahwa kita ingin sekali mengajarkan keislaman, khususnya yang berasal dari Yayasan Nurul Islam atau SMK Nurul Islam ini tersendiri. Banyak sekali di belakang layar kita itu tim-tim yang bisa menunjang atas adanya kegiatan Ngopi Ramadan ini. Semoga bisa berdampak positif. Kemudian bisa kita lihat kegiatan safari ini berujuk kepada ungkapan Rasulullah SAW, yaitu ada 3 doa yang diijabah atau mustajab itu. Yang pertama adalah orang yang melakukan safar. Yang selanjutnya adalah orang yang terzolimi. Dan salah satunya adalah orang yang musafir seperti kita melakukan safari dari kota Cianjur, kemudian kota Tasik, Garut, Bandung, dan mungkin selanjutnya kota-kota besar lainnya. Itu merupakan sebuah hal-hal positif. Di sisi lain kita mendapatkan ilmu baru dari para ilmuwan ataupun para masyaikh yang kita temui. Kemudian ada hal yang bisa kita ambil atau mungkin keberkahan dari safari ini, yaitu yang pertama kita bisa lihat. Yang pertama dari safari ini kita bisa lihat, ataupun tidak hanya safari Ramadan saja. Jika pemirsa dimanapun yang berada melakukan safar atau melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lainnya, itu akan mendapatkan keberkahan. Yang pertama dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata dunia yang kita kenal tidak selebar daun kelor. Ternyata dunia ini masih luas. Dunia ini masih penuh dengan kebaikan dimanapun. Kalau kita melihat hal negatif di lingkungan kita, coba kita lihat out of the box. Kalau anak muda sekarang bisa lihatnya, kita bisa lihat dari mindset yang lainnya atau dari pandangan yang lainnya. Ternyata sisi lain ada sekali, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari lingkungan kita. Ternyata masih baik yang mungkin kita rasa tidak baik.
dari sudut pandang yang lainnya. Kemudian setelah kita mendapatkan keberkahan rasa syukur, kita bisa melihat bahwa indahnya pemandangan, ma ajmalal hadal alam. Betapa indahnya alam kita dan betapa indahnya perjalanan kita. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan perjalanan. Salah satunya kita mensyukuri bahwa jasad kita masih bisa dilangkahkan dengan hal-hal yang positif, dengan satu niat, yaitu li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Kemudian keberkahan yang kedua akan menambah pertemanan, saudara, dan memperluas rizki. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masyaikh yang dari Cipasung, Bapak Dr. Asep, kemudian ada Bapak Adi juga yang merupakan sahabat karib kita, dan kemudian ada sahabat-sahabat yang lainnya, baik itu dari kalangan mahasiswa, dari kalangan Masyaikh ataupun para doktor, pada profesor dan yang lainnya, para dosen-dosen yang sangat berpotensi sekali bagi kami khususnya. Dan itu merupakan sebuah keberkahan. Kita bisa mengenal kembali, ternyata masih banyak orang yang lebih tinggi ilmunya, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang baru dari para beliau-beliau ini. Kemudian para ngopi Ramadan, pemirsa yang berbahagia, keberkahan yang ketiga yaitu bisa mengambil pelajaran dan menambah pengalaman dalam kehidupan. Ternyata di dalam kehidupan kita bisa melihat bahwa bagaimana cara hidup kita di kota kita hidup, ternyata di kota yang kita jalani kita berbeda. Salah satunya adalah iklim yang biasanya kita di kota Cianjur agak sedikit gerah, ternyata di kota Garut ini terasa sejuk dan mungkin terasa dingin juga bisa dikatakan. Kemudian yang selanjutnya, keberkahan dari safari ataupun kita melaksanakan safar atau perjalanan adalah melatih kesabaran. Banyak sekali hal-hal yang kita pelajari khususnya tentang kesabaran. Pertama, tentang setting acara, kemudian prepare acara, kemudian melakukan perjalanan, travel, dan yang lainnya. Itu menguji kesabaran kita, terkhusus kesabaran untuk kesolidan di dalam suatu koloni ataupun di dalam satu tim yang kita naungi. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama, kita bisa melaksanakan kegiatan ini sampai alhamdulillah sekarang adalah pukul 1 malam, tapi insya Allah kita masih tetap bisa melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya, keberkahan yang selanjutnya adalah mendapatkan berbagai keberkahan di dalam ibadah. Alhamdulillah kita bisa beribadah, terkhususnya alhamdulillah kita bisa berpuasa 1 hari full, walaupun di dalam perjalanan, walaupun ada yajuz ataupun ada yang memperbolehkan untuk melaksanakan berbuka dalam puasa, tapi kami memilih untuk tetap berpuasa karena yang pertama mungkin untuk menumbuhkan kepada peserta didik yang kita bawa, kemudian kepada tim kita, bahwa Rasulullah sedang berperang, perang Badar bisa melaksanakan puasanya, apalagi kita yang perang dengan diri kita sendiri dengan rasa letih, panas, dahaga, dan yang lainnya, tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakannya sampai akhir tanpa melewatinya sedikit pun di dalam ibadah puasa yang kita laksanakan di siang hari tadi. Kemudian kegiatan sholat alhamdulillah yang fardu kita laksanakan dengan keilmuan baru, ada kegiatan jamaah takdim, jamaah takhir, kemudian ada qashar dan yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, keberkahan yang selanjutnya adalah kita dapat mengevaluasi diri kita. Ternyata diri kita bisa lebih menggali potensi kita, kemudian bisa menambah keilmuan kita. Kemanapun kita akan pergi, tetaplah menjadi gelas kosong. Kemudian jika kita ingin menjadi pemberi ataupun penyampai ilmu kepada yang lainnya, tetaplah bersifat seperti teko ataupun wadah air mungkin ya, yang dimana akan mengeluarkan airnya itu harus menunduk terlebih dahulu, yaitu yang dikatakan dengan tawadu. Kemudian hadirin yang berbahagia, ngopi Ramadan,
Yang selanjutnya keberkahan adalah dari kita melaksanakan perjalanan ataupun safar, yaitu kita dapat mengenal lebih dekat teman kita yang berada di dalam lingkungan kita. Kita bisa melihat betapa solidnya, betapa cintanya, betapa pedulinya mereka kepada kita, dan kita pun harus menumbuhkan kepedulian kepada orang lain. Yang kita biasanya tidak ngobrol, yang biasanya kita tidak bercanda, tapi di dalam perjalanan yang sangat panjang dari Cianjur ke Tasik, Garut, Bandung, dan yang lainnya, kita bisa saling mengenal. Ternyata orang yang ada di lingkungan kita bisa lebih mendukung kita, bisa lebih menyemangati kita, dan begitu pun sebaliknya, kita pun saling memberikan semangat kepada rekan kita ataupun keluarga kita. Hadirin sahabat Ngopi Ramadan, yang selanjutnya akan dapat keberkahannya adalah makin menghargai keberadaan dan arti pentingnya keluarga. Kita semua berkeluarga, mudah-mudahan semuanya bisa dapat menjadi keluarga yang solid, kemudian yang saling mengenal satu sama lain dan memahami satu sama lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika SMK Nurul Islam, terkhususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin restu kepada kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, khususnya keberkahan Ramadan. Semua mendapatkan berkah yang berlimpah sampai kita berakhir dengan kemenangan, yaitu Idul Fitri. Sampai jumpa di kota selanjutnya di acara Safari Ngopi Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Ramadan Semaklis Cianjur. Sian menyebarkan keislaman dengan narasumber yang luar biasa. Akan kemanakah kita safari tahun ini? Saksikan kita 30 hari di bulan Ramadan Di acara Ngopi Ramadan